Halo, jumpa kembali bersama saya Desi Daniel di channel YouTube Diberkati untuk menjadi berkat. Puji Tuhan, saya rindu berbagi kesaksian pada saat ini. Saya diingatkan untuk menyaksikan ini, bagaimana Tuhan menyingkapkan sesuatu ketika kita berdoa. Ya, di saat kita berdoa, Tuhan membukakan, menyatakan, memberikan konfirmasi kepada kita apa yang harus kita lakukan. Ya, sebagai pendoa tentunya tahu apa yang Tuhan mau. Nah, ketika kita menjadi seorang pendoa itu kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Segala sesuatu yang kita mau lakukan, tentunya kita harus mohon petunjuk Tuhan. Ya, kita harus mohon petunjuk Tuhan. Nah, puji Tuhan, itu awalnya saya mau saksikan ini tentang bagaimana pemilihan presiden ya. Di tahun 2023 itu sudah kita doakan terus. Tapi ketika memasuki tahun 2024 itu di bulan Januari, waktu itu di gereja kami itu kata Pak Pendeta untuk memasuki tahun ini kita harus adakan doa 10 malam. Nah, puji Tuhan ya kami ikuti terus. Sebenarnya ada sih sudah pilihan saya di hati saya itu menurut kacamata manusia saya memilih yaitu Pak Ganjar. Ya, itu kacamata manusia saya, tapi saya juga harus mohon petunjuk Tuhan. Ya, saya harus mohon petunjuk Tuhan siapa yang harus saya pilih dan siapa. Artinya gini, saya tanya Tuhan siapa yang Tuhan pilih, yang Tuhan izinkan menang. Itu yang saya tanya. Jika dia yang menang, itu yang saya pilih. Nah, itu yang saya sampaikan ketika saya berdoa. Nah, puji Tuhan pada saat mengikuti doa 10 malam itu, ya saya sempat menyampaikan itu kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, siapa nanti yang Tuhan izinkan naik dari 3 calon presiden untuk Indonesia. Ada 3 calon yang terbaik yang Tuhan sudah izinkan untuk menjadi yang merebut ya jadi pemimpin bangsa kami. Tapi dengan ini ada memang pilihan saya Tuhan, tapi saya mau tahu siapa yang Tuhan izinkan akan naik dan menang di pemilihan ini. Ya, saat itu saya berdoa, saya dalam pujian penyembahan. Saya lupa itu hari keberapa yang saya dapatkan itu ya. Mungkin pada hari yang hampir sudah mau selesai itu ya. Nah, waktu itu saya dalam pujian penyembahan, saat itu tiba-tiba muncul 3 gambar ini ya. Ada 3 gambar yang muncul ya. Nomor 1 Pak Anies, ya, Baswedan. Kedua Pak Prabowo. Ketiga Pak Ganjar. Ini muncul di dalam alam saat saya berdoa, dalam alam roh saya Tuhan munculkan itu, ya. Dan saya bilang, saya tanya Tuhan, siapa di antara mereka yang Tuhan izinkan naik nanti untuk menjadi presiden Republik Indonesia. Akhirnya Tuhan munculkan satu gambar jelas ya, saya lihat dalam alam roh saya ketika saya menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan kan mata tertutup. Muncullah gambar Pak Prabowo. Ya, muncul gambarnya Pak Prabowo. Lalu Roh Kudus katakan kepada saya, ini akan naik nanti. Ini yang akan terpilih nanti. Kenapa dia terpilih Tuhan? Roh Kudus katakan, karena dia sudah 2 kali mencalonkan diri menjadi presiden. Yang ketiga ini dia akan naik. Dia punya hati yang tulus untuk membangun Indonesia. Dia rindu sekali berkarya untuk Indonesia. Nah, itu sebabnya Tuhan mengizinkan dia menang ya.
dia punya hati yang tulus untuk membangun Indonesia ini, dan dia juga punya semangat yang luar biasa, dan dia punya kerinduan yang besar untuk berkarya bagi Indonesia. Dan ketika itu juga Roh Kudus katakan, ketika Pak Prabowo ini menjadi presiden, Indonesia akan diberkati Tuhan. Nah, ketika itu saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Sehingga pada saat itulah pilihan saya jadi berubah. Bukan berarti yang lain yang tidak baik, tidak semuanya baik. Tetapi ada hal yang Tuhan izinkan naik itu karena Tuhan tahu, ya, pilihan Tuhan itu Tuhan tahu hati, ya, setiap calon-calon yang ada. Nah, puji Tuhan, berjalannya waktu, ya, Tuhan juga ingatkan saya untuk mendoakan Indonesia dan mendoakan juga Pak Prabowo ini, ya, agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Dari situ saya terus, dari saya mendapatkan pernyataan itu, saya berdoa terus untuk Pak Prabowo ini, ya, dan semua masyarakat Indonesia. Nah, puji Tuhan, berapa hari kemudian, itu sudah hampir mau pemilihan, ya, ini sudah 2 bulan, hampir 2 bulan. Waktu itu saya teleponan sama anak saya di Jakarta. Kami juga bercerita tentang pemilihan ini. Jadi saya tanya sama anak saya, Ji, siapa pilihan kamu dan Ibu Gembala di sana? Pak Prabowo, Mak, katanya. Memang awalnya itu katanya Ibu Gembala saya di sini mau pilih Ganjar, katanya. Tapi ketika dia berdoa dan juga ada juga pendoa yang lain mengatakan bahwa Pak Prabowo ini yang Tuhan izinkan naik. Akhirnya pilihan jadi berubah, katanya. Pilihannya Ibu Gembala saya jadi berubah, dan saya pun ikut. Karena apa? Mendapatkan pernyataan yang sama, yang seperti yang saya dapatkan. Nah, ketika kita menjadi pendoa-pendoa yang benar, maka kita akan mendapatkan petunjuk. Nah, jadi Ibu Gembalanya ada tim mereka, ya, ada tim doa untuk keliling Jakarta. Jadi anak saya pun sempat ikut 1 kali berdoa keliling kota Jakarta, ya. Ketika mereka sudah mendapatkan pernyataan itu bahwa Pak Prabowo yang akan menang, dan mereka diingatkan untuk mendoakan bagaimana yang saya dapatkan itu. Jadi ketika kami bercerita, wah, nyambung, berarti benar ini dari Tuhan, ya. Akhirnya saya juga menyampaikan kepada suami saya, keluarga saya, bahwa ini yang Tuhan pilih. Tapi terserah gitu, bukan saya memaksa, tapi saya terus berdoa. Nah, puji Tuhan, ketika pemilihan sudah berjalan, ya, dan saya juga mendapatkan itu bahwa tidak ada putaran kedua. Nah, kita akan melihat di sini sudah Pak Prabowo, ya, sangat tinggi pollingnya, dan kita tahu ini masih dalam proses untuk penetapan yang terakhir. Dan saya percaya ketika Tuhan sudah menetapkan, tidak ada yang dapat mengubah, ya, tidak ada yang dapat mengubahnya. Dan kita tahu itu prosesnya Tuhan. Meskipun mungkin banyak isu-isu dan sebagainya, banyak kata-kata yang itu, Tuhan pasti bela. Karena itu pilihannya Tuhan. Dan saya juga diingatkan untuk terus berdoa bagi Indonesia, ya, agar program-programnya Pak Prabowo ini benar-benar terlaksana, terwujud. Karena pada saat saya menerima pernyataan itu kan Roh Kudus katakan bahwa ketika dia menjadi presiden nanti, Indonesia diberkati Tuhan. Nah, kita melihat dari programnya apa semuanya luar biasa, ya. Nah, waktu kampanye terakhir itu, itu kalau tidak salah tanggal 10 tadi, ya. Saya nonton ketika Pak Prabowo menyampaikan semua program kerinduannya itu untuk Indonesia.
Dan pada saat itu dia berdoa. Kok hati saya menangis, terharu gitu ya. Sampai saya meneteskan air mata di saat dia menyampaikan doa itu, kerinduannya itu dia sampaikan kepada Tuhan. Karena dalam doanya, dalam programnya itu, dia katakan orang yang tidak makan dikasih makan, dalam arti orang yang susah dikasih makanan gitu ya, mesti yang susah makan ya, dikasih makan. Terus yang tidak punya rumah dikasih rumah. Ya, orang yang tidak pintar dikasih pintar, dalam arti banyak kepedulian di sana. Memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Inilah yang Tuhan mau. Ketika dia menyampaikan doa ini kepada Tuhan, kepada Allahnya, kok hati saya ya terharu sampai saya meneteskan air mata. Tuhan luar biasa. Nah, disitulah saya melihat bahwa setiap program yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu sangat-sangat dibutuhkan ya oleh kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, akan juga sampai pegawai negeri, SN semua mau diperhatikan. Nah, ini menyatakan bahwa tidak ada artinya batasan, berarti semua lapisan masyarakat itu diperhatikan. Ya, artinya adil dalam melaksanakan semuanya. Ya, kita berdoa agar semua program-program ini dapat terlaksana semua karena pertolongan Tuhan. Nah, itulah indahnya ketika kita memohon petunjuk Tuhan. Sebagai pendoa-pendoa wajib kita bertanya. Ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita memutuskan sesuatu, kita harus bertanya dulu sama Tuhan. Kita harus mohon petunjuk Tuhan. Pernah juga saya mohon petunjuk ketika seseorang mencalonkan diri sebagai kepala desa. Ya, saya mendapatkan itu bahwa dia akan menang. Tetapi ketika pada pertengahannya ada satu pesan, misi, visi yang Tuhan mau yang harus dia laksanakan. Roh Kudus itu peka ya, mau disampaikan, tetapi dia kayaknya seperti responnya setengah gitu. Walaupun tidak dinyatakan, tetapi Roh Kudus peka. Nah, ketika hampir hari hanya pemilihan, ternyata ada suara juga yang menyatakan kepada saya, sampaikan kepada Bapak satu ini, katanya selamat. Jadi saya juga harus taat. Ketika saya ketemu seseorang lawannya di jalan, saya sedang ke satu tempat, ketemulah dengan lawannya ini. Roh Kudus katakan kepada saya, ucapkan kepada Bapak ini, selamat sukses. Padahal hati saya jujur pada saat itu, kalau saya ucapkan ini, pasti ini akan memihak kepada Bapak ini. Tapi saya harus taat. Pas saya alihkan, saya arahkan, membalikan diri saya untuk melihat Bapak itu, saya katakan langsung selamat. Saya ucapkan selamat, sukses ya. Padahal ini sudah belum pemilihan ya. Tapi saya tidak bisa menyangkal ketika saya harus mengucapkan itu kepada seseorang. Saya diingatkan saya harus sampaikan. Nah, puji Tuhan, berselangnya waktu sehingga hari pemilihan, penghitungan, ternyata Roh Kudus yang ingatkan saya untuk mengucapkan selamat kepada Bapak ini, dia yang menang. Nah, ketika kita mau menerima berkat janji Tuhan, kita harus respon. Ya. Kadang-kala pendoa itu ada yang Tuhan sampaikan. Kalau kita tidak respon, maka kita tidak akan mendapatkan apa yang menjadi kerinduan kita. Makanya Roh Kudus sempat pernah katakan kepada saya, manusia itu egois.
Egoisnya itu gimana? Maunya dia, tetapi tidak maunya apa yang maunya Tuhan. Ya. Seorang pendoa pasti tahu apa yang maunya Tuhan. Dia akan sampaikan. Nah, contohnya ketika seseorang meminta doa ini banyak saya alami. Ya, kadangkala orang-orang minta didoakan dari jarak jauh, dia mengalami penyakit. Tuhan juga memberikan saya kepekaan untuk mengetahui itu ya. Jika itu penyakit dia dibuat orang atau penyakit kiriman, saya bisa mendapatkan itu dengan penyingkapan Roh Kudus. Ya, tetapi ada pesan-pesan di sana. Ketika diingatkan untuk jangan begini, jangan begitu, ya, harus taat. Karena apa? Karena Tuhan yang melakukan semuanya. Nah, itulah kuasa dari doa. Ya, itulah pendoa-pendoa yang benar-benar mendapatkan konfirmasi dari Tuhan. Sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jika kita punya karunia untuk berdoa, mari terus responi apa kata Roh Kudus ya. Karena Tuhan mau kesetiaan dan ketaatan, bahkan ketulusan hati kita untuk berdoa. Saya berdoa setiap malam itu bukan memikirkan diri saya sendiri, tetapi saya berdoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Ribuan bahkan miliaran orang di muka bumi ini. Banyak yang hilang, banyak yang jauh dari Tuhan. Itulah yang saya sampaikan setiap malam yang Tuhan taruh di hati saya. Sebagai pendoa-pendoa yang Tuhan pilih. Sesungguhnya pendoa-pendoa itu lahir dari proses ya. Banyak hal yang dia alami, banyak hal yang dia rasakan, artinya kesukaran, kesesakan, terus cobaan, tantangan. Tuhan izinkan karena mengajar kita untuk terus berharap sama Tuhan. Nah, disitulah Tuhan membentuk seorang pendoa yang terkoneksi dengan Tuhan. Ketika kita mengalami masalah tantangan, kita datang kepada Tuhan. Kita tidak pernah jauh dari Tuhan. Kita melekat terus kepada Tuhan. Sehingga Tuhan terus memulihkan hidup kita. Menjadikan kita pribadi yang benar-benar melekat dengan Tuhan. Saya sendiri seorang pendoa ini lahir dari proses. Ya, proses-proses yang terus Tuhan berikan dalam hidup saya. Tapi bukan membuat saya jauh dari Tuhan. Ketika proses itu datang, saya semakin merendahkan diri di hadirat Tuhan. Ketika itulah saya semakin peka apa maunya Tuhan. Ya, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Proses itu terus membersih dan memurnikan iman saya. Nah, puji Tuhan, mari ya, sebagai pendoa-pendoa di akhir zaman ini, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita harus memohon petunjuk Tuhan. Ya, kita mohon petunjuk Tuhan. Dia akan nyatakan itu. Kalau kita melihat dengan kasat mata kita, itulah yang Tuhan, itulah yang benar. Tapi ketika Tuhan menyatakan bahwa inilah pilihannya, berarti kita harus taat dan mengikuti Dia. Nah, puji nama Tuhan, inilah kesaksian yang dapat saya bagikan. Karena Pak Prabowo memang Tuhan izinkan dia naik untuk memberkati bangsa Indonesia ini. Mari kita terus berdoa agar rancangan-rancangan Tuhan itu lewat kepemimpinannya terwujud terlaksana di Indonesia tercinta ini. Semua kita masyarakat boleh menikmati kebaikan, kemurahan, dan mujizat yang Tuhan berikan. Puji nama Tuhan, shalom, Tuhan Yesus memberkati.